bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta dan saat ini kita berada di backstage tempat rias dari penari Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Dan pada kali ini ada Bukun Rinuk nih. Dan ada Bu. Siap. Oke, mari. Oke, tadi ada sebuah pertanyaan teman-teman ya. Ini menjawab pertanyaan. Nah, ini ada Putri berpakaian merah ini ya. Berpakaian merah ini di sini beliau ini Mbak Renata menjadi tokoh Trijatha. Oke. Nah, dan ini ya di sini kita akan membahas tentang tokoh Trijatha ya. Tokoh Trijatha ini tokoh Sinta. Oke. Ya Allah. Merah apa? Oke. Ini adalah tokoh Trijatha ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Siapa sih suaminya Trijatha? Tangan, ayo. Di dalam Ramayana. Ibisono itu bapak nih. Ya ampun, Ibisono itu bapaknya Trijatha. Nah, jadi coba suaminya Trijatha siapa coba? Itu kan Dewi Tara, saya Ibisono. Jadi bingung. Oke, gini jadi Anoman dan Dewi Tara itu mantan. Ini yang namanya mantan. Jadi maksudnya mantan itu mantan bukan dalam hal yang resmi. Kita bicara resmi ya. Ketika kita bicara pernikahan itu resmi. Jadi Anoman sama Trijatha itu pernah sesuatu tapi tidak resmi. Dan tapi nggak jadi kan? Jadi ya. Itu masuk ke vlog saya yang kemarin. Jadi anaknya namanya Trionggo. Itu kera dengan berbulu abu-abu. Nah, bentuknya kayak Anoman. Oke. Jadi ini ceritanya. Ini ceritanya itu kan Trijatha itu ternyata suka sama Laksmana. Nah, ingat toh, aku kan selalu bilang toh, kamu tuh sama aku, kamu ngelirik aku selalu bilang gitu kan. Itu maksudnya itu pada saat penyerahan Dewi Sinta. Penyerahan Dewi Sinta itu kan Trijatha sebenarnya ngelirik Lesmana. Dan Dewi Sinta itu sendiri dia ingin mak comblangi Trijatha sama Lesmana. Nah, tapi jangan lupa bahwa ternyata untuk konsep di Jawa ya, kita bicara konsep di Jawa, Laksmana itu kan Brahmacari. Setelah dia bersumpah kepada Dewi Sinta bahwa dia akan mendharma baktikan dirinya untuk kebenaran dan keadilan. Akhirnya kan dia tidak menikah. Pada saat kejadian di hutan Gandasa dia bikin Raja Keris itu. Nah, itu kan dia sempat bilang bahwa dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Akhirnya dia menjadi Brahmacari. Nah, salah satu Brahmacari itu salah satunya adalah Patih Ngastina. Jadi apa? Bhisma itu Brahmacari. Jadi hidupnya di dharma baktikan untuk kebenaran dan keadilan, Brahmacari. Dan pada saat itu Lesmana ini nggak mau karena kan dia sudah bersumpah bahwa dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Dan dia menjadi seorang ksatria yang Brahmacari. Dan suatu hari ini, ono munyuk kedana. Jadi munyuk itu dalam artian begini, ada wanoro. Jadi kan wanoro itu kan ada wanoro 4 ya. Wanoro 4 itu kan biasanya merah, biru, kuning sama hitam ya kalau nggak salah. Benar kan itu. Nah, itu salah satunya yaitu ahli nujum atau kiai berarti. Di dalam sebuah kerajaan atau tata pemerintahan itu biasanya harus ada dewan pertimbangan secara religius. Jadi nek nang kiai, ustadz apa pendeta, popri sendiri dia menguasai departemen religi dalam sebuah kerajaan. Nah itu salah satunya, bukan salah satunya. Kira-kira siapa? Kiainya para monyet. Siapa ya? Monyet berwarna kuning. Namanya? Anilo. Salah, Anilo itu anggota itu bukan.
Jembawan. Nah, Jembawan itu ahli nujum atau kiai. Kiainya para kera. Jadi naib ya. Naib iki kuwi. Cuman sayangnya Jembawan itu tua elek lansia. Jangan tua ya, guys. kamu Ini dari Jembawan kan Tuki Boy. Tuki Boy. Tuki Boy. Nah, dan itu ya. Jadi ternyata kemarin itu pada saat wayang orang kemarin itu Mas Eko Purnomo itu kan dia referensinya dari pedalangan. Jadi pada saat apa itu Trijodho itu selalu mengganggu Rahwana. Ketika Rahwana mau ngayunake Dewi Sinta, tapi Trijodho selalu mengganggu. Nah, Rahwana itu bersumpah serapah ternyata. Nah, walaupun dia orang jahat, tapi kan dia orang sakti. Kalau orang sakti itu kan berarti kan gentur tapane. Berarti omongannya juga mandi. Dalam keadaan tertentu omongannya mandi. Pada saat Rahwana mau keluar dari Argasoka, dia ngonek ngene iki. Susuk bojomu tuwek elek ketek. Trijodho, susuk bojomu bakalan ketek tuwek elek ketek. Jadi suaminya Trijodho ternyata Jembawan. Akhirnya pada akhirnya. Nah, yang resmi. Baik. Kalau yang nggak resmi kan Anoman. Oke. Makanya tadi aku sempat menyebut Anoman karena Oh, iya kan? itu mantan. Mantan terindah di atas laut, Pan. Anjay. Itu naik jet pribadi ya. Yang real life terjadi mereka menikah beneran. Apanya? Bening dan Beni, angel. Bukan Anoman dan Trijodho. Oh, salah. Oh, Bening itu Saim Probo. Wingi aku bahas Saim Probo wingi. Oke, jadi Sosok kabeh lagi. insya Allah bisa semua. Jadi ya Lesmono ditangisi sama Sampe dadi mau iki. Jembawan. Izin lah aku ning. Nah, ditangisi Jembawan bahwa dia ingin menikahi Trijaka. Tapi bagaimana mungkin? Membaca saja aku sulit. Jadi sudah ketrek, tuwek, elek. Nah, kuwi arep ngayunake Trijodho kan ora mungkin. Nah, akhirnya dia minta bantuan dari Lesmono. Nah, Lesmono itu kemudian memasukkan apa? Jembawan ke kancing gelung. Biasanya kan kancing gelung nek cerita dimasukkan. Jembawan dilebokake. Nah, terus apa? Siapa ini Trijodho datang dan sebagainya. Kemudian si Trijodho itu akhirnya sama Lesmono juga dimasukkan ke dalam kancing gelung. Nah, tadinya itu si Jembawan itu dirubah wujudnya oleh Lesmono menjadi Lesmono. Nah, sehingga Lesmono dan dilebokkan nang kancing gelung sama si Trijodho. Akhirnya aku nggak ngerti apakah mereka itu menikah secara administrasi apa ora, aku ora ngerti. Karena nggon wayang iki biasane ming nikah wis nikah, ngerti dia anak, tapi ora diomongke. Kan ada beberapa cerita sing iki sego iki. Kayak gitu loh. Jadi menikahnya itu ming simbole ming dilebokne nang kancing gelung terus wis dadi metu-metu wis gandengan tadi kayak gitu. Nah, itu jadi bojone Trijodho kuwi nek secara pedalangan di Jawa ya itu ketrek, tuwek, elek. mergo disepatani sama Rahwana. Itu versinya pedalangan, versi Mas Eko Purnomo. Terjawab? Guys. Bojone Trijodho. Nek karo Anoman berarti ming Undangan. Selingkuhan. Orang selingkuhan dong, jet pribadi yuk, numpak jet pribadi. Jadi pada saat Trijodho dievakuasi karo Anoman kan diterbang. Jadi kaya Superman karo Lois Lane lho. Terbang ini lah. Tapi ini terjadinya kan masih terang. Anoman karo Trijodho. Oh, iki ngerti. Mana masih terang? Masih terang kan nih. Kamu masih terang. Oke, sementara demikian teman-teman ya. Itu guys. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Fokus Ya.